KPD ini dibentuk atas dasar perintah undang-undang, KPI dan KPD. Medsos itu akan diawasi. Diawasi sama Ya, KPID. maka jadi tambah lebih luas lagi nanti pekerjaannya. So, tapi bisa ketemu Roko nanti. Jadi ini anak pergi di masjid, sholat, dia keluar dari masjid hilang sandalnya. Kira-kira menurut Akbar apa yang kesimpulannya Akbar? Iklan sarung. Nah, kelompok perempuan peduli siaran. Ini sudah kami jalan dari. Kenapa cuma perempuan, Kak? Cuma kan kadang-kadang siaran lokal ini di jam-jam hantu. Nanti Iya, orang betul. sudah tidur baru dia jam putar. 2 baru diliput Palu di SCTV. Iya. Masih sesuai ya. Iya. Tidak ada yang membelot dari jalur Iya, ini. karena kami juga dalam hal ini kan kami juga konsultasi ke pusat. Iya. Bisa melaporkan ke kami, misalnya dia nonton kapan, dari jam berapa, itu bisa kita buka, kita tarik. Oke, diulang itu dia Diulang, preview bisa. itu ya. Bisa. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan kita punya Kakanda ini. Beliau ini adalah organisator yang malang melintang di Sulawesi Tengah ini. Mati saya. Pokoknya baru pertama langsung diisi dia. Nah, Kakak Andi ini adalah yang paling saya kenal adalah Sekretaris Umum Backstager Sulawesi Tengah. Betul ya? Iya. Oke, kemudian juga Kadin ini wakil ketua kalau tidak salah. Wakil ketua Kadin Kota Palu. Kota Palu. Selain itu di luar KPID apa lagi Kandi? Ya, sementara saya mengajar juga. Oh, mengajar di sebagai Universitas Muhammadiyah Palu. Iya, dosen di Unismu ya. Oke. Terakhir saya di Kabak Humas, cuma karena menjabat di komisioner saya harus mengundurkan diri. Dari PNS. Bukan PNS, di Uni Muhammadiyah. Itu swasta. Humas Muhammadiyah. Ya, Oke. Kabak Humas. Tapi sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai dosen, masih punya jadwal juga mengajar. Oke, berarti masih belajar ya? Iya, saya dosen yayasan di Unismu Palu. Oke, dan terakhir terlantik ini sebagai ketua KPID Sulawesi Tengah. Ya, saya periode kedua saya di KPID. Periode kedua ya? Ya, periode 2022-2025. Oke. Kemarin sebagai wakil ketua, saat ini ketua di periode 2025-2028. Iya. Dia 3 tahun periodenya. Nah, dari beberapa organisasinya Kak Andi ini kita yang mau bahas ini tentang KPID. Saya sendiri Kak Andi lumayan kurang, saya tahu KPID ini apa, cuman saya belum tahu fungsinya apa, kerjanya ini apa, bagaimana. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang disusun teman-teman kreatif Kak Andi, kita mau tawarkan ke Kak Andi dulu untuk cicipi nih hidangan dari kanan kiri. Yuh, luar biasa ini, Kopi- banyak sekali. Ini kopi harus kita habiskan semua tidak, ini. dua. Sisanya untuk orang yang menonton. Gitu. Bayangkan Kak, kita minum dorang mungkin dulu. Sementara orang yang bekerja. Ya dorang kita wow. Hari ini kita lagi-lagi disupport sama Kopi Akte. Nah, kan Kopi Akte ini ada di Jalan Durian. Saya baru mau tanya di mana ini. Ya. Karena sepertinya enak ini. Ya. Dari dia punya warna ini sudah kelihatan enak. Pastinya, dan tempatnya ini sangat instagramable. Bisa foto-foto sih itu? Iya bisa. Story-story. Begitu coba iklan ini. Oke Kak Andi tadi pesannya apa? Sepertinya saya mau Coklat semua ini. panas, ya? Iya. Atau mau yang semua ini? Yang saya request dulu. Sebentar kan yang sambil saya jalan ya. request Oke. ya, oke. Kopi Akte ya. Saya Cakep. tadi saya Amerikano Kak. Saya coba diet le. Masa. Iya, saya coba jalan terus ini selama 1 bulan. Jadi sote minum Iya, manis. saya lihat di di story-story itu sudah jadi pelari apa. Tidak jual hari berjalan itu skill. Foto saja. Foto saja. Sudah mirip Pas pelari saya lihat. Kamu ambil minumannya kamu ya di luar ya? Nah, kasih dorong dulu minuman baru kita lanjut ngobrolnya. Oke, Kandi, kita ini mau bahas tentang KPID. Ini teman-teman kreatif Kak, ada susun beberapa pertanyaan tentang KPID. Ya. Nanti Kak Andi coba jelaskan kita sebenarnya apa itu KPID dan lain-lain seperti itu. Nah, yang pertama Kak, bisa dijelaskan apa itu sebenarnya KPID dan apa bedanya dengan KPU pusat? Oke. Nah, Langsung nih. kalau bisa minum dulu Oh, sedikit, minum sedikit. iya, supaya agak fresh. Bagaimana rasanya Kak? Aduh, tendang ya. Buat tendang dia, Iya, asli luar ya. biasa kopi kita. Apa kopi? Kopi Akte. Akte. Kopi Akte. Oke, saya boleh Oke, jawab. boleh. Kita sambil santai. Iya. Ya. KPD ini
dibentuk atas dasar perintah undang-undang, KPI dan KPD. Oke. Perintah undang-undang, Iya, iya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Siap. tentang pembentukan KPI dan KPD, di mana lembaga ini merupakan lembaga negara independen. Lembaga negara independen. Lembaga Siap. negara independen yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan perintah undang-undang, di mana fungsinya sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi dan serta mengembangkan lembaga penyiaran Oke. yang ada di pusat maupun di daerah. Secara rinci fungsi KPD itu yang pertama adalah fungsi pengawasan. Pertama pengawasan. Pengawasan Oke. terhadap isi siaran ya. Isi siaran, Iya, radio dan televisi. Radio dan televisi, Oke. TV kabel, Oh, TV kabel masuk TV kabel. juga. Ya. Oke. Di mana untuk kategorinya itu ada lagi di bawahnya, misalnya TV berjaringan, TV komunitas, Oke. begitupun juga radio komunitas. Ya, Siap, pokoknya asal TV dengan radio termasuk TV kabel. Oke. Yang kedua sebagai pelayan publik. Pelayanan publik. Iya, Iya. pelayanan publik di mana sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat terhadap misalnya lembaga-lembaga penyiaran. Oke. Apa yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Yang ketiga, regulasi daerah, berfungsi sebagai regulasi daerah dalam hal pelaksanaan kebijakan. Oke. Yang selanjutnya pembinaan dan pengembangan, kemudian perlindungan masyarakat. Itu pada intinya fungsi Iya, 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 di iya. KPD. Kemudian wewenang KPD sendiri saya langsung sambung saja. Pak. Iya, iya, iya. Bicara fungsi itu bicara sekaligus juga kita bicara wewenang. Oke. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 secara garis besar mencakup menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran. Iya, iya, iya. Ya, secara garis besarnya. Ini itu kadang dibicarakan pada saat misalnya pertemuan KPD seluruh Indonesia. Oke. Kemudian dikaitkan dengan perkembangan kekinian terkini Iya, iya, terkait iya. misalnya seperti saat ini kan sudah rame. Iya, iya, iya. Orang bicara tentang TV digital, bagaimana Iya. kemudian teman-teman lembaga penyiaran sudah banyak bermigrasi ke media baru. Iya. Ya. Yang selanjutnya sebentar kita akan diskusikan. Siap. Yang selanjutnya mengawasi pelaksanaan peraturan penyiaran dan isi siaran. Kemudian selanjutnya menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian melakukan koordinasi dengan KPI pusat, kemudian mendorong pemetaan informasi daerah. Seperti itu wewenangnya. Oke. Nah, ini yang saya sempat ingat terakhir, mendorong aspirasi masyarakat. Berarti masyarakat ini punya aspirasi seperti bagaimana contohnya itu, Kak? Misalnya mereka punya aspirasi terhadap misalnya kejadian-kejadian ataupun misalnya yang terjadi di sekelilingnya. Itu dia bisa sampaikan ke lembaga penyiaran. Misalnya lembaga penyiaran ini jadi corong. Oke. Iya, Kan iya. misalnya apa di sini di kelurahan apa ini? Kelurahan baru. Kelurahan baru. Misalnya Oke. ada sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi penyaluran aspirasinya bisa dia sampaikan ke lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Kota Palu ini agar bisa misalnya didengar ataupun diketahui oleh pemerintah dalam hal ini. Terkait juga misalnya informasi-informasi seperti misalnya di Kelurahan Baru ini bikin kegiatan apa, Iya, itu iya, bisa iya. disampaikan kepada KPD. kepada KPD, kemudian KPD menyampaikan kepada lembaga penyiaran bahwa Iya. ada seperti ini loh. Iya, silakan diliput di Ya, sana begitu. bisa. Oke. Jadi menyambung lidah ya. Menyambung lidah. Oke. Berarti bisa juga dibilang perwakilan rakyat Iya. juga dalam tanda dalam hal ini untuk penyiaran ya. Iya, betul. Oke, berarti memang ini KPID ini adalah lembaga atau semacam bukan juga organisasi lembaga Lembaga negara independen. lembaga negara independen. Berarti yang saya tahu KPU juga ya. Iya. Oke, itu yang difasilitasi negara begitu ya. Betul. Oke, KPID, KPU, apalagi yang Bawaslu, Komisi Informasi. Oke, informasi beda dengan KPID. Beda. Oh, gimana itu kalau informasi apa? Kalau Komisi Informasi terkait masalah keterbukaan informasi publik. Oke. Jadi mereka Iya, banyak iya, iya. mengurusi terkait sengketa informasi. Iya, 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 iya. Kalau kita kan di penyiarannya, Oke. lembaga Iya, penyiaran. iya, Kalau iya. mereka terkait sengketa informasi ini contoh seperti yang saya tahu ini ya, Iya, yang iya. saya tahu. Ketika misalnya ada suatu lembaga ataupun misalnya contoh OPD, masyarakat butuh informasi, Iya. kemudian OPD tersebut tidak menyampaikan informasi itu, mereka bisa melapor ke Komisi Informasi. Mereka butuh informasi dari misalnya dari suatu OPD. Iya, kayak media cetak, media Iya, online iya. bisa juga ya, bisa ke situ. Oke, berarti Kak, kalau kita bicara fungsi tadi, nah berarti fungsi KPID ini apa tadi? Mengawasi. Mengawasi apa-apa saja yang diawasi nih Kak Ya, dalam penyiaran ini. yang seperti kita sampaikan di awal tadi bahwa di KPD itu kami sementara ini mengacu kepada Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sementara
direvisi. Ini direvisi ini kemarin sudah berapa kali masuk di prolegnas. Prolegnas itu kan yang kalau di DPR RI itu sesuatu yang harus cepat dibahas, kemudian dihasilkan produknya dalam bentuk undang-undang. Nah, saat ini KPID itu hanya mengawasi seperti saya katakan tadi lembaga penyiaran, misalnya TV dengan radio, TV kabel, kemudian TV komunitas dan sebagainya. Nah, untuk media yang itu menggunakan frekuensi ya, TV dengan radio itu kan menggunakan frekuensi. Frekuensi ini kan milik negara, milik publik yang dipinjamkan kepada lembaga penyiaran. Oh begitu ya? Iya, jadi frekuensi ini sekali lagi frekuensi ini milik negara atau publik yang dipinjamkan kepada lembaga penyiaran. Radio dengan TV kan menggunakan frekuensi. Iya. Nah, banyak yang mempertanyakan kepada kami, kenapa misalnya yang menggunakan internet tidak diawasi oleh KPID? Nah, seperti misalnya podcast ini. Di podcast ini kami dari KPID tidak melakukan pengawasan karena menggunakan internet. Internet ini kan tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya. Tapi di rancangan undang-undang penyiaran yang baru yang sementara ini dibahas, sudah berkali-kali dibahas, sudah masuk di prolegnas DPR, termasuk media ini kedepannya kalau disahkan, termasuk juga nanti yang sudah menggunakan internet, medsos itu akan diawasi. Diawasi sama KPID. Maka jadi tambah lebih luas lagi nanti pekerjaannya. So, tapi bisa ketemu rokok nanti. Kan termasuk toh tidak boleh merokok saat tayangan TV, tidak boleh vulgar menampilkan kekerasan. Menampilkan kekerasan juga. Kalau kayak itu yang apa film yang sinetron biasa kau nonton itu yang ada Faras itu. Itu ada sinetron itu yang biasa berkelahi. Itu ditegur sama KPID itu. Kalau pasti. Iya, jadi kita ini kalau di TV nasional di KPI pusat itu punya tenaga pemantau. Kita pun juga di KPI daerah punya tenaga pemantau. Tapi yang kami awasi ini hanya yang misalnya salah satu contoh misalnya TV nasional yang punya SSJ di Palu. Itu apa? SSJ ini saluran jarak jauh yang misalnya dia punya biro di sini. Misalnya TV swasta A, dia punya kontributor di sini. Dia punya siaran lokal. Siaran lokal itu kan biasanya dalam 24 jam ada sekian persen itu siaran lokal. Cuma kan kadang-kadang siaran lokal ini di jam-jam hantu. Nanti orang sudah tidur baru dia jam 2 baru diliput Palu di SCTV. Itu pun yang sudah siaran berapa tahun lalu dia ulang-ulang. Betul. Itu yang kita awasi. Kayak waktu kau masuk TVRI apa namanya SCTV itu Wing diputar jam 2 itu. Bukan jam-jam hantu. Betul. Tapi kan memang kewajiban kami selalu mengingatkan bahwa itu juga ada dalam aturan. Bahwa itu tetap harus menghadirkan 30% konten lokal. Di radio dengan di TV. Nah, seperti itu. Yang berarti KPID bisa mendorong TV nasional untuk kalau bisa kayak KPID dalam hal ini toh kalau bisa liput-liput lokal juga lumayan naik tapi 30% jadi jam 2 malam kalau bisa minimal jam 10 masih ada orang menonton toh. Kalau TV nasional kan itu jadi pusat tapi misalnya yang berada di Sulawesi Tengah ini itu yang memang di situ dia 30%-nya. Dia mengambil jatah 30%-nya itu. Di jam 2. Astaga. Ada telepon kan? Enggak, santai. Aman. Oke. Nah, berarti itu yang setahu saya ini ya. Setahu saya tidak boleh melakukan kekerasan dalam penyiaran, kemudian berbicara kotor, merokok, bahkan kalau yang TV-TV yang ada di diskotik. Nah, itu kan ada alkohol itu tempat-tempat termasuk itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Termasuk yang misalnya menayangkan yang misalnya kekerasan ada darah. Film-film. Makanya coba lihat sekarang film-film. Iya, sudah hitam putih kalau darahnya. Iya, hitam putih atau di blur. Sudah begitu Sudah begitu. Iya. Cuma kan kadang-kadang juga saya tidak tahu apakah ini karena mereka tidak menyaring seperti kejadian kemarin di Trans 7 yang lagi ribut sampai tadi sore saya masih ikut beritanya. Apa itu? Terkait masalah pesantren. Nanti silakan searching. Pesantren yang rubuh. Ya, silakan searching nanti kasus apa di salah satu TV swasta itu. Iya. Karena dia menyinggung masalah ulama di situ. Yang misalnya harus mencium tangan. Iya. Nanti silakan searching. Siap. Oke, dan kalau kalau termasuk juga
Gimana ini dibahas itu Den? Nanti potong. Silakan. Boleh kah sesantai Iya, juga tentang? santai. Oke, berarti Kak termasuk juga KPID Sulawesi Tengah ini sekarang lagi apa namanya lagi ada problem juga atau bagaimana? Ya kami Dengan salah satu stasiun TV swasta juga. bukan TV swasta. Lembaga penyiaran publik. Kan kalau di Oke. lembaga penyiaran itu ada lembaga penyiaran publik, Oke. LPP, lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran pabrik. Ya, itu yang kadang dimiliki oleh pemerintah. Oke. Ada LPS, lembaga penyiaran swasta. Iya, iya, iya. Kami menganggap itu sebenarnya bukan masalah. Bukan masalah ya. Iya, Cuman iya. mungkin karena Hanya- saya sempat scroll-scroll. Iya. Kayak apa ini? Ya. Nah, kebetulan saya akrab dan Kak Andi, saya telepon, Kak, boleh kita ngobrol begitu-begitu. Tidak, bukan bagi kami bukan masalah ini karena apa namanya? Kami menggunakan aturan kami di Siap. teman-teman juga Iya. menggunakan aturannya. Iya, iya. Ini iya. ini teman-teman semua sih hampir tiap hari sama-sama Iya, kita ngopi di itulah. warkop. Sampai kita- sebelum saya undang Kak Andi, kita ngobrol-ngobrol sih. Bukan orang ini Iya. aku tahu semua. Artinya atas-atas ini pasti Iya. aku tahu semua kan. Iya. Nah, kenapa sampai begini? Coba siapa tahu ada yang bisa Kak Andi jelaskan atau Ya, gimana? itu pemahaman dari masing-masing lembaga sih yang Oke. yang berbeda. Hmm. Teman-teman benar di sana, Iya. tapi kami juga menganggap bahwa aturan yang kami pakai itu benar. Oke. Seperti Artinya masih sesuai ya. Iya. Tidak ada yang membelot dari jalur Iya, ini. karena kami juga dalam hal ini kan kami juga konsultasi ke pusat Iya. bahwa bagaimana tindakan kami ini dan mereka menganggap bahwa apa yang kami lakukan itu sudah benar karena Oke. di pusat juga bisa bisa di searching nanti, di Iya, tracking iya. di Google. Mm-mm. Apa yang kami lakukan itu dilakukan oleh KPI pusat. Oke, berarti ini apa namanya memang cuman berita-berita yang anu saja ya. Iya, Kan dan saya cuma mendengar dari Iya. beberapa sumber-sumber dari luar katanya teman-teman KPD Sulteng mengundang salah satu apa tadi LPPM Iya, ini, LPPM. salah satu LPPM untuk menghadiri undangan, kemudian apa namanya menjelaskan kronologi mungkin begitu ya. Iya. Oke. Mengklarifikasi. Lebih mengklarifikasi. Dan mengkonfirmasi. Dan mengkonfirmasi dan salah satu TV tadi ini apa LPPM tadi ini LPP, Lembaga Penyiaran Publik. LPP ini aman-aman saja sebenarnya. Iya. Oke. Nah memang yang dari luar saja yang akhirnya padahal sebenarnya tema ada masalah-masalah besar. Salah, mungkin beda sudut pandang. Iya, ke masing-masing orang beda kepala Iya. kan. Oke. Nah, yang dibahas saya mau bahas ke isinya nih Kak. Boleh? Iya. Kan pembahasannya saya lihat di potongan klip itu salah satu anggota komisioner terduga dalam hal ini terduga kasus korupsi gitu ya. Di Perumda. Di Sebut Perum- saja. Oh, oke, boleh ternyata, terlibat salah satu kasus tersandung lah, Iya. gitu, kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara berapa 1,3. 1,3 Iya. miliar. Iya. Nah, itu yang diangkatkan berita. Ah, itu Kak, waktu kan baru-baru ini pelantikan ini. Apakah teman-teman KPID ini sudah tahu beliau ini? Kan biasa kan ada masa apa namanya sidang, panggilan dan apa? Apakah teman-teman KPID tahu atau tidak tahu tiba-tiba beliau masuk dalam Ya, ini struktur tadi ini? Bahkan jadi komisioner. secara pribadi, kalau saya ditanya secara pribadi, saya mengenal dan bertemu beliau ini pada saat fit and proper test di Komisi 1 DPR. Oke. Waktu tinggal 14 besar. Ya. Jadi, kan kami bertujuh. Yang masuk ke DPR itu Komisi 1 ya di fit and proper test 14 orang. Oke. Saya mengenal dan melihat dia Mm-mm. nanti pada saat itu. Tapi Oh, belum baku tahu sebelumnya Belum. ini. Oke. Jadi, kasusnya saya pun tidak tahu kalau teman sejawat kami ini yang lagi tersandung masalah ini punya masalah. Iya. Kemudian ada yang tanyakan ke kami, kenapa bisa begini? Kenapa bisa lolos jadi komisioner? Kalau Iya. pertanyaan itu tidak bisa ditanyakan ke kami karena kami pun juga ini peserta kemarin. Iya, yang Bukan- menilai itu bukan 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 dari- orang KPID-nya. bukan ya. Iya. Kan dalam hal ini kan ada tim selnya, tim Iya, seleksi, kemudian setelah 14 besar tim seleksi kasih nama 14 orang ini ke DPR. Oke. Kalau dari melihat dari berita-berita kemarin, memang kami melihat bahwa nanti pada saat teman kami ini terpilih baru viral. Oke. Nah, jadi kami tidak tahu juga Iya, kalau dari. iya. Makanya kami agak kaget juga ketika misalnya tanggal 3 kemarin, Jumat kemarin, Mhm. tiba-tiba dapat informasi beliau sudah ditahan kejaksaan. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kami tidak tahu bahwa Iya, ada tidak tahu seperti itu ini, dan iya. dan itu memang
bahkan kalau mau bilang kita orang tiada, bukan urusan kita orang itu, kita Iya, tahu itu karena kami ini semua dipilih juga, Iya. bukan loker ini kita Iya. mau yang mau terima Iya, orang, bukan betul. begitu ya. Oke. Jadi itu teman-teman, saya sempat baca komentar, bisanya yang begini lolos jadi komisioner apa semua. Ya kamu orang bukan salahkan KPD, siapa yang menseleksi? Siapa yang menseleksi? Oke. Nah, beliau ini kalau dari Komio Kandi, orangnya bagaimana? Maksudnya memang baik ya, apa namanya? Oke. Kami dilantik tanggal 4 Agustus. Oke. 4 Agustus. Beliau ditahan kejaksaan tanggal 3 September. Cuma 3 Oktober. Oke, 2 bulan kurang 2 lebih bulan. ya, kurang waktu Jadi 2 bulan. selama 2 bulan ini kami berinteraksi di kantor. Iya. Kemudian melakukan beberapa program kerja, misalnya kunjungan-kunjungan ke lembaga penyiaran, Iya. ke lembaga pendidikan, kampus-kampus. Beliau tergolong yang aktif. Oke. Tergolong aktif. Jadi hampir tiap hari kami bertemu di kantor. Suasananya seperti begitu kan? Iya, Seperti dan kami, dia pribadi yang baik juga. Iya, Oke. rekan sejawat ya. Kemudian memahami juga apa yang menjadi amanah beliau sebagai komisioner. Jadi makanya ketika kami dapatkan isu itu bahwa beliau teman kami ini ditahan kejaksaan, kami memang betul-betul kaget Iya, di hari iya, Jumat iya. itu. Bahkan Kak, berita yang saya baca katanya beliau terlibat apa namanya, bukan mengambil uang, yang saya baca ini ya, saya cuma baca-baca dan dengar-dengar, katanya beliau karena kebijakannya katanya yang akhirnya saya tidak tahu apa pastinya, saya cuma dengar Kalau begitu. masalah itu kami tidak berani berkomentar Oke. karena bukan ranah, wilayah iya, kami, iya, bukan iya. wilayah kami. Jadi ya kalaupun misalnya ada komentar-komentar di luar, kan juga kami belum lihat misalnya apa sebenarnya yang Iya, yang iya. kena dia ini. Oke. Cuma yang kami tahu bahwa Iya, iya. masalah dia ini dengan Perumda Iya. Kota Palu. Ini baru satu pertanyaan sudah terlalu banyak membias nih. Tapi yang terakhir dari biasan. Jadi setelah ini nanti apakah beliau itu diberhentikan atau bagaimana dari KPD-nya itu? Ya, terkait masalah ini ketika beliau kena kasus Jumat sore kami sudah konsultasi Oke. ke KPI Pusat, ke Dinas Kominfo yang dalam ini sebagai mitra kami, Iya. kemudian juga ke Inspektorat, kemudian Biro Hukum Pemprov, Setda Pemprov. Nah, kalau dalam aturan kami di PKPI mengatakan bahwa selama beliau belum inkrah, Oke. itu hanya dinonaktifkan sementara. Dengan hak-haknya dia tetap akan diberikan. Diberikan haknya. Haknya dia. Oke. Maka tapi ini kan juga berkaitan dengan misalnya kan kami ini kan menggunakan dana hibah Iya. dari pemerintah provinsi. Kami juga tanyakan aturan itu bagaimana dengan aturan hukum. Kami sudah konsultasi. Hari itu juga saya konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, ke Inspektorat, mengatakan bahwa kalau di aturan kami di PNS, Oke. di ASN mengatakan bahwa itu tidak bisa. Oke. Tapi teman dari Inspektorat dengan Biro Hukum mengatakan, tapi masalahnya beliau bukan PNS, ASN, Iya. itu kembali ke aturan KPI. Dan kami konsultasikan juga ke Iya, berarti memang putusannya saat nanti inkrah. Inkrah. Oke. Ya siapa tahu bagaimana nanti putusannya. Ini amit-amit putusannya mungkin ternyata beliau ditahan. Apakah harus ada seleksi baru? Kalau yang kami baca di aturan itu memang menjadi wewenang Komisi 1 DPR. Ditunjuk langsung sudah begitu atau? Saya tidak tahu, tapi kalau dalam oke. aturan, saya belum baca-baca juga aturan, tapi kan kemarin kami ada 14 orang. Iya. Itu sudah diurut kacang. Oke. Kemungkinannya saja yang peringkat 8 kemarin dinaikkan ke PAW begitu. Saya tidak berani berkomentar. Ya, Tidak, maksudnya kalau misalnya diterima, Dede kau berdaftar sudah. Ikut aja komisioner KPI. Oke Kak, selanjutnya Kak, apa saja tugas, kita kembali lagi ke KPI ini Kak ya. Apa saja tugas pokok dan fungsi utama KPD Sulawesi Tengah konteks penyiaran? Sudah kita bahas tadi ini. Bagaimana KPID menjalankan fungsi pengawasan terhadap isi siaran radio dan televisi? Iya, bagaimana? Oh, sudah terjawab juga tadi. Iya, ada apa namanya? Alat telepemantau. Iya, Jadi telepemantau. secara lebih teknisnya di kantor kami itu di KPID, di samping misalnya televisi yang kami awasi, itu kan tersaving dalam ada apa namanya semacam hard disk kami. Ada memang alatnya yang merekam itu, dan itu bisa diambil selama 1 bulan. Jadi kan kita tidak menutup kemungkinan ada siaran yang
lolos dari pantauan kami. Iya, 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 Itu iya. masyarakat bisa melaporkan ke kami. Iya. Bisa melaporkan ke kami, misalnya dia nonton kapan, dari jam berapa. Itu bisa kita buka, kita tarik. Oke, Nah, diulang itu dia Diulang, preview bisa. itu ya. Bisa. Oke. Nah, itu fungsinya apa namanya tadi untuk menjalankan fungsinya. Iya. Berarti ada alat yang bisa preview Iya, itu tontonan ya. Iya. Karena kalau kita biasa kalau sudah lewat, aduh apa tadi dia bilang, Iya. sudah tahu. Kalau kita bisa. Kalau kamu penasaran yang dia bilang di TV, ke KPI deh. Ada siarannya itu. Jadi selama 1 bulan. Iya, ada kan artinya ini intermezzo. Ada enggak masyarakat kok pas saya nonton kemarin Sinetron itu, bisa diputar ulang. bisa diputar ulang sinetronnya. Astaga, gaut betul ente. Oke Kak, apakah KPID ini juga mengawasi konten digital atau siaran streaming? Mengingat sekarang banyak media beralih ke platform. Ya. Nah, contoh saya ini sering Kak, tapi setiap apa sih kita sebut? Saya sering nonton kalau mau tidur itu, saya nonton Rakyat Bersuara punya iNews ini TV kan? Iya, betul. Oke. Saya nonton, tapi saya nonton di YouTube. Ah, bagaimana itu Kak? Ya kalau itu kan memang siaran produk dari TV yang kami awasi. Oke, berarti sudah lolos penyiaran dia itu, makanya diupload di YouTube Ya, yang perlu saya sampaikan, KPID ini bukan badan sensor. Oke, ya. Bagaimana begitu? Jadi sekali lagi KPID ini bukan badan sensor. Kalau Iya. badan sensor sebelum disiarkan itu Oh, ditonton, iya, kemudian iya. sama dengan film. Iya. Film ini diputar di Oke, iya yang biasa tertulis lulus sensor. Oh, itu bukan fungsinya KPID. bukan. Jadi KPID ini misalnya yang ketika siaran TV, contohnya siaran Iya, TV iya. sementara berjalan itu yang kami awasi. Oh, oke. Oh, berarti kalau misalnya walaupun dia sudah selesai tayang, Iya. itu bisa ditegur apa? Iya, berdasarkan hasil pemantauan kami dan dianggap misalnya itu melanggar dari P3 SPS. Iya, Ya, iya. itu yang di aturan kami itu bisa kami putarkan kembali dan bisa misalnya kami mengundang dari pihak lembaga penyiaran untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Oke. Nah, apakah mereka dapat denda apakah? Oh, itu panjang dia punya urusan. Oh, Kalau dari oke. ada sanksi-sanksi ini kan misalnya dari sanksi teguran, Iya. teguran 1, teguran 2, teguran 3, baru kemudian Bisa penutupan kalau siaran. sudah terlanjur penyiaran. banyak pelanggarannya. Iya, oke. Beda kalau TV yang bangkrut. Kak, sejauh mana masyarakat bisa berperan dalam membantu KPID menjalankan pengawasan, misalnya lewat laporan atau aduan? Kurang lebih sudah kita bahas juga tadi. Berarti satu Tapi pertanyaan saya mau ini- gambarkan lagi. Iya. Contoh. Ini kan tadi masih secara teknis, Iya, masih iya, secara iya. umum saya. Ada contoh. Dan ini kejadiannya orang di Morowali yang dapat. Ya. Orang di Morowali. Ini siaran nasional yang lolos dari pantauan KPID, tapi bukan di periode kami, periode 2 periode sebelumnya. Iya. Itu kejadian di bulan puasa. Saya tidak usah sebut nama TV-nya. Iya. Jadi waktu itu siaran menjelang sahur kayaknya, sementara di bulan puasa. Jadi ini iklan sarung sebenarnya. Iklan sarung. Nah, Oke. jadi iklan sarung. Jadi ini anak pergi di masjid, Ya. sholat, dia keluar dari masjid hilang sandalnya. Kira-kira menurut Akbar apa yang kesimpulannya Akbar? Iklan sarung, Nah, pulang sholat hilang sandalnya. iya, ini iklan sarung ya, iklan sarung sebenarnya ini. Tapi di TV di iklan itu menayangkan begini, ada anak kecil pergi sholat di masjid, Oke. dia keluar dari masjid hilang sandalnya. Kesimpulan apa yang Akbar dapat? Ya kalau putus-putus jangan pergi sholat di masjid, hilang nanti sandal. Seperti itu kan? Iya. Sementara ini iklan sarung. Iya Itu itulah. berarti ini menggiring penonton, Iya, menciptakan iya. kesimpulan bahwa di masjid banyak Iya, pencuri. betul. Nah, Akhirnya bisa orang jadi dari gitu. Morowali yang melapor. Iya, ke kami. iya. Lolos iklan tersebut. Oh, Akhirnya itu dan itu memang tidak boleh Kak. Tapi saya tadi cuma menyelutuk saja itu. tidak boleh. Kan gambaran. Iya, kan itu akhirnya langsung, termindset di iya, saya bahwa di masjid banyak di pencuri masjid sandal. banyak pencuri sandal, betul. Nah, seperti itu. Oh, Padahal ini iklan oke. sarung. Nah, itu yang mindset seperti itu yang kadang-kadang yang lolos dari pantauan. Iya. Jadi seperti itu baru satu contoh. Iya. Akhirnya orang dari Morowali ini yang melaporkan ke KPD meneruskan ke pusat. Jadi ini TV nasional sebenarnya yang menjadi pantauan di pusat. Oke, berarti bisa juga kalau kita kapan menonton baru kita melaporkan itu Bisa. Iya, kalau ternyata artinya jadi rasis dan itu Iya. tadi iklan itu. Padahal sebenarnya kalau iklan sarung kayak Dede ini pakai sarung terus dia. Kan banyak sekarang kan iklan-iklan itu kan tidak Iya. kena langsung dengan produknya. Iya. Misalnya contoh sekarang iklan rokok ini kan
tidak bisa sekarang di prime time. Harus Iya, dia, iya. kalau di jam kita Di jam setan tadi. iya, jam hantu. Jam hantu. Sekali iklan rokok kan biarpun dia di jam hantu tidak boleh menampilkan orang merokok. Oh iya, betul. Nah, misalnya dengan Iya, kecuali tim dia kreatifnya lah yang buat kreatifnya yang seperti itu. pikirkan. Nanti tinggal Oke. misalnya logonya yang naik seperti itu. Oke. Iya, iya, itu yang memang ketika dapat lihat orang merokok, ya harus disensor minimal. Kalau iklan ya kalau untuk Kalau iklan rokok iya, tidak boleh tidak menampilkan, boleh, tapi iya. kalau di TV boleh tapi disensor rokoknya. kalau siaran TV, Iya, film sinetron Iya, begitu. harus Harus di disensor blur, rokoknya, iya. harus di blur bagian. Oke. Kapan kira-kira peresmian? Aduh. Apa itu? Peresmian untuk apa tadi kreator apa tadi yang internet begini diawasi KPID ini? Tergantung kalau misalnya disahkan undang-undang penyiaran oleh DPR. Ya, minimal kita di daerah itu tambah sibuk lagi. Tadi tambah pemantauan, Iya. penerimaan lagi kan. Iya, kalau bisa Siapa tahu ada yang mau daftar KPI jadi tenaga pemantau. kalau saya kira-kira Kak Andi bagaimana kira-kira? Menurut Kak Andi kalau itu Kak Andi setuju ndak itu di apa namanya disepakati apa tadi dijadikan undang-undang atau Panjang perdebatannya, Bang. Karena sekarang ini ada karena yang saya mau setuju dulu jangan. ada yang menerima, ada yang Iya. Kalau kami pribadi otomatis akan banyak yang boleh nantinya. Iya. Padahal kita sudah meminimalisir untuk tidak berbicara kotor. Iya. kadang-kadang kan latah gitu. So itulah. Nah, seperti itu, nombok Iya, kan ya. iya, itu boleh Nggak sudah. boleh sudah. Iya. Ya contoh juga beberapa siaran langsung yang Iya. tidak taping, yang tidak direkam, tidak direcord. Seperti misalnya ke apa ya? Siaran-siaran apa itu yang banyak menampilkan apa namanya yang yang lucu-lucu ini komedi-komedi. Iya. Ada satu contoh, satu lagi di TV swasta. Mm. Bermain-main dia sebagai MC, tapi Iya. karena dia bermain-main dia dorong temannya jatuh dari panggung. Oke. Itu sementara live. Akhirnya kena teguran. Oh, tidak boleh juga Tidak begitu. boleh. Itu Menampilkan aliran kekerasan. kekerasan itu Iya. ya. Kemarin itu apa namanya yang komedi-komedi yang kursi-kursi gabus itu kan yang dikasih tipukan kursi gabus. tidak boleh juga itu. Terus tidak boleh yang Tidak begitu. boleh menampilkan kekerasan itu. Akhirnya ini Oke. kan kemudian yang dicontoh oleh anak-anak. Iya. Bahwa kok di TV bisa, berarti Iya, kita bisa iya, juga iya. bikin misalnya Berarti bisa saya kasih diskon. begitu temanku Iya. juga. Itu yang maksudnya Oke. salah satu fungsi dari KPID, fungsi pengawasan. Kalau seperti- hipnotis bohong-bohong itu boleh. Tidak, bukan yang di TV kan biasa ada yang dihipnotis kayak itu kayak Uya siapa semua itu. Yang settingan begitu boleh. Itu kan boleh. Kalau settingan boleh. Oke. Ya, lumayan ngeri-ngeri sedap juga kalau itu di ACC ini. Oke, teman-teman, ini sudah beberapa pertanyaan, kita rehat dulu sebentar ini. Kita nikmati dulu. Ya, apa kita ini. nikmati dulu kopi supaya. Oke, karena kita dengan kakak ketua KPID ini, makanya kita pakai iklan. Karena iklan Iya. itu juga yang menghidupi. Iya, sebenarnya. karena kayak kopi akte ini. Kalau tidak ada akte kan, tutupin podcast. Kering juga kita nih. Beli Iya. sendiri. Oke Kak, ini ada masih beberapa pertanyaan yang mau kita tanyakan tentang Kandi. Kak, apa kriteria utama yang digunakan KPID dalam menilai apakah suatu tayangan melanggar pedoman perilaku, penyiaran dan standar program siaran S3 P3 SPS. P3 SPS? Ya. Bagaimana itu Kak? Ya, P3 SPS ini sebenarnya ini kalau di kami buat kepada teman-teman lembaga penyiaran ini memang ada sekolahnya. Iya. Jadi tiap tahun memang kita bikin sekolahnya buat Oke. misalnya di teman-teman lembaga penyiaran. Agak rapat sedikit. Ya, di teman-teman lembaga penyiaran kita buat sekolahnya. Kemudian juga di tenaga pemantau kami itu kita ikutkan di sekolah tersebut. Bagaimana jadi mereka secara ataupun paham tentang bagaimana menilai suatu siaran. Iya, Misalnya ini melanggar, ini tidak melanggar. Jadi memang itu harus punya keahlian khusus untuk itu. Iya, dan itu tidak serta merta dasar pikiran saja. Tidak Ada bisa aturan-aturan yang tidak bisa memang. berdasar kemauan sendiri Iya. ketika menilai suatu siaran. Jadi ada standarnya memang. Oke, berarti kayak misalnya kayak tadi yang kita bahas tadi iklan sarung itu memang ternyata cuman terpikir di otak tapi memang ternyata akhirnya jadi sarkas juga. Iya, betul. Jadi bisa jadi sara akhirnya kan. Iya, betul. Bisa jadi sara itu. Iya. Karena akhirnya menggiring ke agama kan Iya. kayak begitu. Yang menuduh bahwa rumah ibadah itu adalah
tempatnya pencuri sandal. Iya, Nah, bisa seperti bisa itu, bisa jadi seperti itu, dianalogikan iya. seperti itu ya. Iya. Oke, memang kalau itu apakah harus komisioner KPID atau masyarakat biasa bisa ikut P3 SPS ini? Nah, ini juga saya mau kasih tahu di sini mumpung saya lagi dengan teman-teman kiri kanan kiri. Kanan kiri. Oh, kanan kiri. Kalau Kanan dulu baru kiri. Iya, kayak yang kanan dulu. Oh iya, tidak boleh yang kiri. Nan sebanter kiri. Jadi kami di KPD Sulteng punya program unggulan. Oke. Ini yang kemudian kami di tahun 2023 mendapatkan award dari KPI Pusat. Oke. Gara-gara 2 program. Ya. Ya, kami dalam tanda kutip mengalahkan beberapa KPD di seluruh Di KPD seluruh provinsi. dalam kami dapatkan award sebagai KPID yang kolaboratif dan inovatif. Kenapa inovatif? Kenapa kolaboratif? Kolaboratif kami dianggap bisa bekerja sama dengan lembaga manapun. Inovatif, kami bisa menghadirkan program yang agak lain. Iya. Kami membentuk yang namanya, karena kami di KPID ini hanya ada di level provinsi, tidak ada di kabupaten kota. Oh iya, itu baru mau saya tanya tadi, Iya. apakah dibikin di Iya, kota? nah, akhirnya karena kami tidak punya itu, kami akhirnya membentuk yang namanya kelompok perempuan peduli siaran. Ini sudah kami jalan dari Kenapa cuma perempuan, Kak? yang pertama. Mungkin bisa teman-teman lihat atau Akbar ya, tahu lihat di rumah siapa yang pegang remote? Iya. Mama atau istri lah. Kalau tidak dicambuk kita. Jangan gitu. Siapa yang pegang remote? Iya. Sudah jelas jawabannya pasti kan? Oke. Nah, makanya kita mengharapkan dari perempuan inilah kemudian yang menyaring isi siaran yang ada di TV. Bahwa siaran ini layak ditonton oleh anak-anak. Siaran ini yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Iya. Kita melakukan pendekatan seperti itu. Makanya kita membentuk kelompok perempuan peduli siaran. Ini kita sudah laksanakan di Dari 2023 ya? Iya, dari 2023. Akhirnya kami mendapatkan award dari KPI Pusat, dari ajang KPI Award Pusat. Kalau KPD Award level daerah, KPD Sulteng kan Akbar pernah terlibat. Iya. Masuk. Iya, masa dia. Seperti itu. Dan jadi seperti itu. Iya. Salah satunya seperti itu. Bahwa masyarakat bisa menjadi tenaga pemantau. Oke, iya. Jika ada misalnya dia dapatkan, itu bisa melaporkan ke kami, baik via WA, via medsos, dan lain sebagainya. Oke, berarti mohon maaf ini kalau misalnya tidak dijawab tidak apa-apa. Berarti yang dibuat tadi itu tadi apa namanya? Kelompok perempuan. Berarti peduli itu siaran. diberikan apa mereka? Mobilisasi akomodasi juga untuk atau apa gimana? Tidak, kita hanya kami yang keliling kabupaten, membentuk di tiap-tiap kabupaten. Oke. Di tiap-tiap kabupaten dengan melibatkan misalnya kelompok-kelompok ibu PKK, Iya. Posyandu. Oke. Bahkan kemarin di bulan Desember tahun kemarin kami buat di sini itu 300 peserta, tapi dalam kota Palu. Kemudian juga yang kedua kami membentuk di sekolah-sekolah dengan kami program kami school to school, sekolah ke sekolah. Oke. Kemudian kampus to kampus kami bentuk seperti itu. Jadi dengan melalui pelatihan literasi, literasi digital, media digital. Dengan misalnya dengan gayanya masing-masing. Untuk sekolah kita banyakkan game lah. Kalau ibu-ibu harus kita kasih banyak hadiah-hadiah souvenirnya, plastik barang-barang plastik dan sebagainya. Kan itu Tupperware. Itu sudah menyebut merek ini. Ya apa? Ya, sudah bangkrut juga dia. Bangkrut juga ya. Kemarin diskon besar-besaran orang. Oke Kak, berarti kalau saya pribadi nih Kak sebagai penikmat bukan TV. Saya penikmatnya itu media apa namanya digital, YouTube, Instagram dan lain-lain. Kalau pandangan saya Kak pribadi nih bahkan sudah apakah betul apakah Kandi yang mau benarkan atau tidak? Apakah betul kayaknya penikmat TV kurang sekali sudah Kak? Benar. Iya benar ya. Benar. Oke, mungkin kalau dipresentasikan mungkin tinggal 30% masyarakat ini jadi penonton TV ya. Kemudian dari pertanyaan Akbar ini saya jawab salah satu program kami kemarin kami bertemu Bapak Gubernur. Oke. Dengan misalnya kami membuat video testimoni yang kemudian kami sebarkan ke semua lembaga penyiaran di Sulteng. Intinya adalah demi menangkal hoaks, mari kita kembali menonton TV dan mendengarkan radio. Oh, saya dengar itu. Saya nonton itu. Yang kedua, mohon maaf saya tidak bukan mau mengangkat luka lama kemarin. Pada saat kejadiannya ribut-ribut masalah apa kemarin di Agustus kemarin, yang demo besar-besaran dan sebagainya.
kami tidak menuduh Mm. bahwa yang bisa dipercaya kemarin Iya. itu hanya media TV dengan radio Oke. ketika menyajikan berita. Iya, Bukan iya, tidak, iya. bukan kami tidak menuduh Iya, 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 media-media iya. lain ini Mm. membuat berita bohong, tidak. Iya. Tapi yang bisa dipercaya Mm. itu TV dengan radio. Kenapa? Karena sudah tersaring melalui P3SPS itu. Iya, karena dorang teh berani bikin hoax, Iya. karena mereka diawasi sama KPID Iya, dalam hal ini ah, atau KPI pusat. ah. Kak, saya kemarin malam menyambung, saya sempat nonton TikTok. Nah, Di situ ada statementnya mantan wakil presiden. nah. Siapa namanya? Siapa nama wakil presiden? Yang sebelum Jokowi punya ini, wakil presiden Jokowi. JK, Ya setelahnya, ini Ustadz. Maruf Amin. Itu. Nah, bayangin kita tidak tahu wakil presiden. Makanya nonton TV. Bahkan biasa wagub sebelumnya itu kita kira namanya Maruf Amir. Maruf Amin. Saya lihat statementnya. Karena TikTok akhirnya dipotong. Nah, Dia bilang begini. Bapak Prabowo sudah berubah. nah. Bapak Prabowo sudah bukan negarawan. Begitu statementnya. Akhirnya karena saya penasaran, saya cari yang panjangnya. Ternyata Bapak pasti akan pro sama rakyat. Kecuali Bapak sudah berubah. Bapak sudah bukan lagi patriot, begitu ya. Tapi dia potong. Nah, ini yang bikin akhirnya jadi hoax. Saya tambah. Ah, Kasusnya Ibu Sri Mulyani kemarin mengatakan betul. bahwa guru beban Iya, negara. guru itu beban negara. Padahal itu AI. Iya, itu dipotong. Oke. Oh, itu bukan AI berarti ya? Betul dia pun, Betul tapi dia itu bilang, dipotong. iya. Akhirnya dia kasihan, dia korban kan, Iya, sampai iya, diserbu iya, rumah iya, dan sebagainya. Cuma betul. karena itu. Oke. Nah, seperti itu. Memang kalau dia TV dipastikan itu Utuh. utuh ya. Oke, betul. Memang brand saja kita begitu. Kita bikin TV. Sebenarnya oknum-oknum saja yang Iya, akhirnya betul. memotong-memotong Nah, yang begitu kan. Yang senang bikin rame dalam Iya, tanda iya, kutip. iya, iya. Dia suka kalau ada rame-rame seperti itu. Entah Iya. dia dapat sesuatu dari situ, kita tidak tahu kan. Ya, butuh validasi saya bilang kan. Kalau di TV cepat sekali, kejadian kemarin, Senin kemarin yang Iya. di salah satu stasiun TV swasta ini, tadi sudah ribut-ribut, bahkan sudah minta maaf kan dari Iya, 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 iya. pimpinannya, pimretnya stasiun TV itu. Oke, betul ya. Memang penting juga pengawasan ini. Iya. Tapi dalam tanda kutip kalau bisanya. Terus lanjut Kak. KPID, bagaimana KPID memastikan agar siaran di daerah bisa menjadi sarana edukasi dan informasi positif bagi masyarakat, bukan sekedar hiburan. Ya. Untuk memastikan ini. Sebenarnya kalau di regulasi ataupun di aturan yang sudah menjadi perintah ya dalam Yeah. tanda kutip, bahwa memang sudah dibagi konten lokal sekian persen, Oke. pendidikan siaran sekian persen, hiburan sekian persen. Ini contoh di radio. Iya. Contoh ya, contoh kecil bahwa di radio sekarang siaran yang 24 jam, yang kalau itu kan 24 jam itu rata-rata di Jawa ya siaran Iya, radio. iya. Karena kehidupan di sana kan hampir 24 jam, orang butuh memang Iya. informasi. Jam 6 pagi mereka sudah, saya lupa jam 6 atau jam 7, jam 6 kalau tidak salah. Itu sudah harus menyiarkan lagu Indonesia Raya. Oke. Kalau siaran yang tidak 24 jam, misalnya radio apa di sini, Iya, iya. jam dia mulai on air jam berapa? Misalnya dia on air jam jam 7. 8, iya, jam 7. Jam 8 dibuka dengan Indonesia Raya. Kemudian di off air dia tutup, harus dia tutup dengan Indonesia Raya. Kalau jam 10 tadi putar Indonesia Raya. Jam 10 apa? Jam 10 pagi kan beberapa tempat-tempat. Tidak, itu Oh, kan kalau yang saya langsung kira- seperti itu. Malah ada saya diskusi kemarin dengan beberapa ada orang dari Kodam ya, di bagian teknisnya, saya lupa Pak siapa namanya. Malah dia menginginkan seperti itu bahwa Iya, iya. jam 10 juga kalau bisa diputarkan Iya, lagi di TV Indonesia dan Raya. radio ya. Iya. Iya. Jadi tapi Karena sekarang belum ya. ya, belum. Oke. Cuma sekarang seperti itu. Aturannya dari dulu seperti itu. Di beberapa tahun terakhir bahwa ketika dia buka, jam berapapun dia buka itu harus Indonesia Raya. Dia Oke. tutup jam berapa malamnya, tutup Indonesia dengan Indonesia Raya. Raya. Kalau itu sudah saya dengar sendiri bahwa Iya, iya, iya. radio-radio sudah seperti itu. Kalau di Jawa bukan juga yang 24 jam seperti itu. Saya pernah dengar Iya, di iya, iya. jam 6 pagi dia sudah putar. Indonesia Kalau Raya. saya lebih sering dengar radio daripada nonton TV. Iya. Kalau radio kan saat nyetir Gitu, biasa iya. saya so malas putar Spotify karena tidak premium, saya punya ada banyak iklan. Jadi saya lebih sering dengar radio. Iya. Kalau di lagi bawa mobil Iya. sering dengar radio saja. Iya. Jarang saya putar lagu. Bahkan saya senang kalau dengar-dengar
kayak di radio apa namanya bacakan berita begitu-begitu biasa. Dan yang saya sering dengar itu Nebula, One FM. Oke Kak, terus dalam menjalankan tugasnya, bagaimana bentuk koordinasi antara KPID Sulteng dengan lembaga lain seperti KPI Pusat, Kominfo, atau lembaga penyiaran lokal? Bagaimana menjalankan itu? Ya. Oke. Ikan banyak lembaga yang disebut Akbar. Kalau dari kami sendiri dengan Kominfo misalnya, Kominfo ini mitra kami. Oke. Mitra kami meskipun misalnya penganggaran kami yang hibah itu dititip di sana, tapi kami itu bukan bawahan tapi hanya mitra. Mitra ya. Jadi mitra Kominfo. Jadi selama ini kemitraan kami bagus. Kemudian pola komunikasi kami juga terbentuk selama ini. Skema komunikasinya juga bagus. Kemudian KPI Pusat sendiri, ya memang kita selalu berkoordinasi dengan mereka. Dengan mereka meskipun misalnya kami dipilih oleh DPRD, mereka dipilih oleh DPRD, tapi komunikasinya jalan. Tapi kalau di undang-undang baru yang saya katakan tadi, yang kalau sudah direvisi undang-undang, nanti polanya itu berubah. Kami dipilih oleh pusat. Terus yang kedua, saat ini kami bertujuh, tapi kalau berlaku nanti undang-undang baru itu tinggal 5. Oh, tapi pusat yang Pusat pilih. Kalau itu kalau diketok palu nanti undang-undang. Jadi komunikasinya seperti itu. Bahkan kalau ajang-ajang KPI Award pusat itu kan yang ikut ini kan dari lembaga penyiaran yang ada di daerah. Jadi kami memberikan rekomendasi, misalnya ada lembaga penyiaran yang masukkan materi ke pusat, diminta ke kami untuk dari KPI pusat, dari panitia dari jurinya itu, bahwa harus mendapat rekomendasi dari KPID. Kenapa harus mendapat dari rekomendasi dari KPID? Itu maksudnya bahwa lembaga penyiaran ini tidak pernah melanggar aturan. Kemudian izinnya masih jalan. Jadi pernah ditegur sama jadi tidak perlu mereka mencari-cari datanya lembaga penyiaran ini yang ikut, cukup rekomendasi dari KPID. Kalau ada rekomendasi dari KPID berarti sudah aman. Jadi sebagai contoh. Kemudian yang dengan lembaga penyiaran kami rajin, kami bukan juga rajin, tapi hampir tiap saat juga melakukan komunikasi. Bahkan program kami di tiap akhir tahun ada yang namanya evaluasi akhir tahunan. Evaluasi akhir tahun itu yang kemudian kita mengundang lembaga penyiaran untuk menyampaikan program-programnya, terutama terkait masalah 30% konten lokal. Seperti itu. Jadi sama-sama kita evaluasi. Ya memang berarti itu koordinasinya yang bagus. Dan memang saya jujur Kak, setelah di masa kepemimpinan Kak Andi nih memang saya lihat lebih aktif lagi nih. Tambah gencar saya lihat ini. Kok untat ke sini. Jadi memang nanti Kak Andi nih bos. Isi dia baru. Jangan didengar yang lama. Oh yang lama juga mantap. Tapi lebih mantap Kak Andi. Tapi waktu itu kan ada Kak Andi juga saya di wakil situ sebagai wakil juga. Dan waktu Akbar bantu itu kan kemarin 5 tahun tak berhenti acara itu. Iya. Nah ini tahun ini ada lagi. Insya Allah. Ya, sedekat ini. Oke Kak, apa tantangan terbesar Kak KPID Sulteng dalam mengawasi isi siaran di wilayah yang cukup luas dan beragam seperti Sulteng ini? Ini luas sekali nih. Betul. Sulteng ini. Luas sekali. Dan dengan hanya 7 orang kami dengan 13 kabupaten kota, bahkan ada lembaga penyiaran yang kita harus menempuh 3 matra, darat, laut, udara. Betul. Bangkep. Ada lembaga penyiaran di sana. Iya, ada juga di sana. Jadi yang kemudian kita tidak bisa cover. Iya. Jadi kadang-kadang mereka yang datang ke sini yang bersilaturahmi dengan kita, menyampaikan ininya. Bahkan cukup alhamdulillah pada saat KPID Award yang terakhir itu mereka ikut. Jadi suatu kebanggaan juga dari kami yang ketika KPID Award yang di 2023 hanya 64 materi siaran yang dimasukkan lembaga penyiaran, ketika yang 2024 itu lebih 100. Lebih 100 banyak. Jadi ada kepercayaan dari teman-teman lembaga penyiaran. Ya memang berarti Kak, 7 orang ini di kantor ini cuma 7 orang atau ada staff-staff lain? Ada staff. Oh, ada staff juga. Administrasi, ada staff keuangan. Pikir mati juga kita kalau kita mau ngetik surat, kita mau ada tenaga pemantau. Berarti di kantor ini kurang lebih ada 30 orang, 20-an ya. Sekarang ini hanya 14. 7 14 komisioner, 7 staff. Kalau kemarin kita punya tenaga pemantau sendiri, tapi sekarang kita melibatkan ada mahasiswa. Ini besok ada lagi dari kampus Unismu yang masuk. Oh, atau ada menerima magang enggak di situ? Misal. Kita terima magang ini. Ini yang magang ini. Jadi selalu bahkan kita tolak-tolak karena sudah, jangan sampai misalnya mereka masuk semua sudah tidak bisa berjalan di kantor. Semua diri tegak. Jadi kita gilir. Alhamdulillah
selama 3 tahun terakhir ini masuk terus. Semua dari anak-anak magang. Jadi kemudian kita libatkan mereka sebagai tenaga pemantau. Tapi kita BIMTEK dulu. Iya, Seperti saya iya, katakan iya. tadi Iya, terkait iya, P3 SPS. Bahkan ada yang melanjutkan sampai skripsi. Iya. Di situ. Fokus penulisannya. Iya, penulisan skripsinya di kami. Berarti- Bahkan jangan kira ya bahwa di kami itu hanya yang fokus ke penyiaran yang magang, tidak. Bahkan yang pertama kali magang di kami itu Fakultas Hukum Unpad. Oke. Apa ada orang ini? Hah? Terkait masalah misalnya badan apa ya, berkait badan Advokasinya. iya, advokasi terkait misalnya pelanggaran atau kemudian masalah terkait masalah hukum, misalnya mendirikan badan hukum lembaga penyiaran. Kemudian kedua yang paling banyak itu ekonomi, Iya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Kira-kira apa hubungannya dengan penyiaran? Apa mengawasi hak ekonominya Ben? Kan Apa ya? penyiaran ini adalah industri. Ya, oke, ada cuannya lah. Ada cuannya. Oke. Itu yang kemudian mereka. Oke, betul ya. Berarti ini cuma tersentil saya di otakku. Berarti ada enggak potensi kecurangan ini komisioner ini dengan TV? Kecurangan bagaimana? Misalnya? Contoh, misal kasih lolos saja ini. Kalau misalnya ini ditegur, saya melapor sama Kak Andi nih. Ada salah satu siaran kayak kita contoh studi kasusnya Sarung tadi. Kak Andi tegur, langsung bilang sudah tahu saya ini saja. Bisa enggak begitu itu? Atau mungkin Yang masalahnya kami bertujuh loh. Bertujuh yang Iya, iya. melihat. Kalau di pusat 9 orang. Iya, iya, iya. Dan itu tidak bisa sama kepala. Iya. Pasti ada yang tetap. Kalau diisi semua 7. Ini syukur-syukur ya. Iya. Dulu izin itu di kami. Oke. Izin di kami, di KPID. Misalnya ketika ada yang mau mendirikan lembaga penyiaran sementara frekuensi terbatas, Iya, 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 iya. berebut orang masuk frekuensi, ya saya berpikir mungkin ya ini yang kemarin-kemarin Iya, ya, iya, sebelum iya. misalnya saya bilang wah pasti misalnya terjadi seperti ini ketika orang melakukan perebutan frekuensi. Oke. Karena ini adalah waktu itu kan ini adalah industri kan, Iya, 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 iya. jadi ada cuannya di sini. So itulah. Jadi memang kemungkinan itu tipis karena banyak kepala di dalam dan Banyak kepala. bukan cuman ketuanya saja Iya. yang bisa memutuskan ya. Iya, ada pleno. Iya, iya, iya. Berdasarkan musyawarah Iya, dia. jadi kalau misalnya saya saat ini sebagai ketua, Mm. saya punya keinginan seperti ini. Ketika di bawah pleno 6 orang ini tidak mau, tidak bisa. Ya, saya. bisa juga ya. Oke, berarti bukan hak mutlak kalau Bukan. dia ketua ya. Tidak punya hak prerogatif. Ah. Jadi ketika misalnya meskipun saya tidak sepakat di pleno itu dan saya harus mengikuti kemauan pleno, ketika saya bersuara di luar tidak bisa saya bilang begini. Saya tidak mau. bukan mauku itu, mau, iya. bisa. Tidak bisa ya. Iya. Memang harus Iya. jadi tameng bahkan Iya, jadi suara ini. kelembagaan kan Iya, suara iya, lembaga iya, yang iya, kita iya. keluar. Oke. Memang besar sekali tantangan untuk kalau kayak bicara Sulteng ini. Palu saja 2 kali lipat Makassar luasnya. Apalagi Sultengnya. Iya. Ya, tapi lagi-lagi kita diuntungkan dengan sedikitnya masyarakat. Ya. Makanya agak kecil dapat lihat padahal besar betul. Sulawesi Tengah kan yang paling luas di Sulawesi. Kan? Iya, di Sulawesi Tengah, betul. Karena perjalanannya sampai menempuh jarak paling jauh itu 16-17 jam Iya. bahkan. Besar Sulteng. Mampu kau? Kak, ke depan apa langkah atau program prioritas KPID Sulteng untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan literasi media di daerah ini? Kan tadi ada 2 yang sudah berjalan kemarin. Iya, Dan itu dilanjutkan lagi. Kita lanjutkan, insya Allah di November ini kelompok perempuan peduli siaran kita laksanakan di Palu, kita yang besar-besar lah sedikit. Iya. Tenang, Bang. Ada terus kode ini. Insya Allah kita akan laksanakan. Iya. Kemudian juga terkait masalah literasi digital buat anak sekolah, insya Allah kita laksanakan. Kan kemarin kita bikin juga terakhir di Taman Gor 500 orang. Oke. Bahkan kita sampai tolak peserta. Karena tidak sanggup kita biayai, kita cover. Ya, kita sekolah komersial, sekolah yang mau ikut waktu itu, tapi tidak sanggup, hanya 500 yang bisa kita cover. Itu akan kita lanjutkan. Kemudian beberapa program-program yang dalam tanda kutip agak-agak unik lah yang akan kita. Saya tidak bisa bocorkan apa yang akan kita buat, tapi ya kita buat semenarik mungkin lah, tapi tidak meninggalkan rel kita, misalnya terkait masalah penyiaran. Oke, Kak, ini itu tadi sudah pertanyaan terakhir, tapi ini dari saya. Ini untuk Kak Andi pribadi. Kenapa akhirnya Kak Andi memilih untuk menjadi komisioner di KPID? Apa yang Mau jawaban, mau jawab. jangan yang normatif, yang dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi saya ceritanya begini. Ah, Ini saya cerita. Kenapa saya kenal KPID? ya, Saya kenal KPID ini awalnya ketika saya gaul di
ketika saya bermain di Nebula itu banyak teman-teman KPID kan. Kemudian waktu itu kan saya dengan sama kita lakukan kita IO kan. Iya, situlah makanya dari basic IO ini tiba-tiba ke situ. Akhirnya saya ditawarin kerja-kerja misalnya kayak KPD Award. Oke. Dari situ awalnya. Kemudian akhirnya saya dikasih ketika Palu Sulteng tuan rumah rapat koordinasi nasional. Itu kan tiap tahun diadakan. Sulteng tuan rumah, saya diminta jadi IO-nya. Oke. Kemudian saya garap-garap surveinya. Iya. KPD karena dekat dengan teman-teman itu. Akhirnya begitu kerja KPI Award di tahun KPD Award tahun berapa? Begini ketua KPD-nya bilang. Kalau begitu kau lebih kau masuk di dalam saja. Supaya kau yang kerja. Iya. Saya bilang bagus juga usulannya. Tapi saya bilang bantu saya. Dia kami bantu. Akhirnya terjunlah saya begini di tahun 2022. Pas waktu itu ingat saya habis COVID. Iya. Di ujung-ujungnya COVID kan. Iya. Saya daftar dia bilang, daripada kau begini-begini lebih kau daftar di dalam supaya kau langsung yang kelola itu barang. Bisa ada survei, ada lihat. Saya masuk dan alhamdulillah terpilih. Iya, tapi memang Kandi ternyata pas masuk atau menyelam di dalam KPID ini memang sesuai passion atau ternyata berlawanan dengan? Tidak juga sih. Karena ada irisannya lah. Dan saya pernah jadi direktur salah satu radio swasta di Palu. Oke. Iya. Di Makassar juga saya aktif di saya kan kuliah di Makassar. S1 S2 saya selesaikan di Makassar. Saya memang gaulnya dengan teman-teman radio kampus. Iya. Unit anak-anak jurnalistik. Atau Kandi pernah jadi penyiar tidak? Di radio yang pada saat saya jadi itu. Pernah juga menyiar di situ. Kaum ini serba bisa memang. Siapa sebenarnya komuni? Siapa yang komuni sebenarnya? Jadi seperti itu. Jadi saya punya basic. Saya punya basic kemudian di Radio Nebula kemarin garap off air-nya. Iya. Event-event di luarnya kan yang kemudian di live di radio. Jadi berdasarkan dari situ. Akhirnya saya banyak belajar lah terkait penyiaran. Nah, kalau ini terakhir betulan, membagi waktu Kak Andi ini kan beberapa organisasi yang kita sebut tadi toh. Sekum di Backstager, Sulteng, kemudian wakil ketua di Kadin, kemudian ketua KPID Sulteng, dan terakhir dosen di Unismu. Ini 4 dalam satu hari ini bagaimana baginya ini Kak? Kan tidak semuanya tidak mesti dalam satu hari semua. Oke. Misalnya contoh di kampus saat ini saya cuti dari semua jabatan tapi saya tetap ada mengajar. Tetap ada di mengajar. Iya. Itu kan tidak tiap hari. Oke. Per mata kuliah dia biasanya. Kuliah. Kemudian di Kadin Kota Palu kan tidak tiap hari juga ada program. Apalagi di sana saya wakil ketua yang membidangi masalah seperti inilah. Iya. Terkait humas, untuk terkait industri, media. Jadi punya keterkaitan di KPD juga. Ya kalau di KPD tiap hari, cuma maksudnya tidak program itu kan tidak tiap hari, tapi tiap hari muncul di kantor. Jadi seperti kita bisa atur lah. Oke, bisa ya, berbagi. Bergaul juga malam seperti kita bergaul di sini. Pagi di warkop juga. Pokoknya ada kan di situ, kita bisa lihat sekarang di Jakarta. Jakarta orang itu berkantor tidak mesti punya ruangan besar. Kadang dia berkantor di kafe-kafe. Dia cuma buang 100.000 berarti dia buang di banyak selesai kerjanya. Berarti sebulan dia hanya 3 juta. Daripada dia sewa kantor. Betul. Berapa sewa kantor daripada di Jakarta? Kantor, di Jakarta. Dia hanya datang ke itu dia boleh dirinya 100.000. Dia sudah makan, misalnya makan siang. Cari kafe-kafe yang murah. Iya. Makan siang dan makan malam. Mau ketemu orang datang ke sini. Kau pesan sendiri. Sudah ada wifi-nya. Iya, betul. Tidak bayar listrik, tidak bayar wifi. Masuk juga. Tapi kalau di Palu enggak masuk juga itu. Marah orang pun. Lebih ruang tamu indikasi jadi kantor daripada pergi di kafe kan. Jakarta kan begitu. Jakarta berapa sekarang sewa kantor? Iya betul, pasti. Jadi seperti itulah. Apalagi dengan teknologi sekarang, kita bisa bekerja dari mana saja. Iya. Jadi seperti kemarin kita baku telepon di jalan kan? Iya. Kita baku atur, saya sementara perjalanan ke Makassar. Bisa. Saya singgah isi BB, bar telepon begini-begini. Ya sudah, jadi kita deal hari ini. Tapi salah satu lembaga, saya pernah undang BNN juga. Tapi yang memang yang tidak terlalu, bukan tidak resmi, maksudnya agak enak diskusnya ya KPID. Biasa Kak, bekas masuk surat dulu, gitu-begitu toh. Salah satu juga kemarin Kapolsek saya undang juga. Agak enak juga dan tidak terlalu mandatori sekali cara-caranya untuk mengundang. Tapi saya cek tadi kata ada surat dari kanan kiri. Aduh. Sebentar kanan kiri tosa yang diawasi. Oke. Keren KPID. Terima kasih nih Kak sudah meluangkan waktu datang
untuk ngobrol-ngobrol seputar KPD. Jadi akhirnya saya dan teman-teman kanan kiri akhirnya tahu ternyata KPD seperti ini loh. Oh, masih ada lagi nih satu, Kak. Apa ini? Kandi, KPD Sulteng ada buka layanan aduan tidak untuk mungkin kalau ada masyarakat mau mengadu soal siaran langsung ke kantor berarti? Saya sudah bilang tadi, bisa langsung di kantor, bisa di nomor aduan. Ada nomor aduan. Oh, ada kan? nomor aduan. Bisa melalui DM. Oh, langsung di DM Instagram. Tapi laporannya harus jelas. Iya. Kapan dia nonton penayangan itu, jam Oke. berapa. Nanti kita akan buka, dia punya rekaman. Oh, berarti aktif ini DM-nya menerima Aktif, semua ya. nah. Oke, nah itu. Ini pertanyaan netizen ini. Berarti ada layanan aduan. Ada. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Kandi. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih sudah mau berbagi cerita tentang KPD dan terima kasih juga Kopi Akte yang selalu support kanan kiri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.